Kisah tersembunyi di balik reruntuhan kerajaan Majapahit. Di bawah bayang-bayang Putri Campa, seorang wanita yang membawa pesona tak tertandingi dan pengetahuan agung. Makamnya, terletak di desa Trowulan, masih menggetarkan hati yang mencarinya. Dia adalah istri Raja Brawijaya V, dan perannya dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit adalah legenda yang tak terlupakan. Kisah ini digali dari buku berjudul Babat Keruntuhan Majapahit Invasi Raden Patah Suatu Kemustahilan Sejarah, yang ditulis oleh Saiful Amin, seorang pemerhati sejarah Mojokerto. Menurut literatur puja sastra, Prabu Brawijaya V menikahi seorang putri dari kerajaan Campa. Putri itu adalah hadiah dari Raja Campa Indravarman VI, dan pernikahan itu terjadi sekitar tahun 1428 Masehi. Nama Putri Campa ini adalah Darawati atau Dwarawati. Dia datang ke Majapahit saat berusia 17 tahun dan menjadi istri selir dari Prabu Brawijaya V sejak tahun 1430 Masehi. Meski bukanlah seorang bangsawan atau putri raja, kehadiran Putri Campa sebagai istri raja mengundang imigran dari Campa untuk datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran Muslim ini memasuki Majapahit pada tahun-tahun 1476 sampai tahun 1478 Masehi. Agama Islam telah dianut oleh sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad ke-11. Berkat kedatangan para pedagang dari Arab dan Persia ke wilayah tersebut. Di antara para imigran asal Campa, terdapat ulama-ulama besar seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ayah dari Raden Rahmat Makdum Brahim Asmara atau Ibrahim Asmara Kandi, Raden Santri Ali, Raden Ali Murtolo, dan Raden Burereh. Kedatangan imigran Muslim dari Campa ini tercatat dalam berbagai karya sastra Jawa, Madura, dan Sunda. Baik dalam bentuk babat maupun serat, mereka datang untuk menemui kerabat dekat mereka yang merupakan istri raja, Putri Campa, dan mencari suaka politik, karena kerajaan mereka telah hancur akibat serangan dari kerajaan Kochi. Makdum Brahim Asmara, ayah Raden Rahmat, adalah pemimpin kelompok imigran Muslim dari Campa. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad yang menikah dengan seorang wanita Campa. Makdum Brahim berasal dari Tiulen, sebuah kepulauan di timur Laut Kaspia, yang masuk wilayah Kazakhstan dan timur barat Laut Samarkand. Sebelum mencapai ibu kota Majapahit, rombongan imigran singgah di Palembang. Pada saat itu, Palembang dipimpin oleh Adipati Arya Damar. Persinggahan mereka di sini mengubah sejarah, karena Arya Jinbun, putra Raja Brawijaya kelima dari selir asal China, memeluk Islam. Arya Jinbun saat itu diasuh oleh Arya Damar, dan setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Raden Patah. Raden Patah, yang saat itu berusia sekitar 30 tahun, memimpin rombongan imigran Muslim ke ibu kota Majapahit. Namun, perjalanan mereka penuh liku, karena Makdum Brahim wafat saat mereka tiba di Tuban. Saat sampai di ibu kota Majapahit yang saat itu berada di Daha atau Kediri, Raden Patah membawa rombongan untuk bertemu dengan Prabu Dyah Ranawijaya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Putri Campa yang menjadi tujuan mereka telah meninggal dunia pada usia muda, saat berusia 35 tahun pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka. Meskipun mereka berencana untuk kembali ke Campa, Raja Ranawijaya melarang mereka. Namun, atas lobi politik Raden Patah, mereka diberi tempat tinggal oleh sang raja. Kedatangan imigran Muslim asal Campa ini mendorong Prabu Ranawijaya untuk menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban akan menjadi lebih ramai dikunjungi oleh pedagang Muslim lainnya, yang pada gilirannya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raja Ranawijaya, Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sementara Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat kemudian menjadi imam masjid di Ampel Denta dan dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Dia juga menikahi Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban Arya Teja, dan akhirnya diangkat menjadi Adipati Surabaya menggantikan kakek istrinya, Arya Lembusora.
yang telah meninggal. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Rahmat meminta Raden Patah untuk membangun sebuah masjid besar di Demak. Tahun 1479 Masehi atau 1401 Saka, Raden Patah melaksanakan perintah tersebut, sambil menjabat sebagai pecat tonda di Bintoro. Dia juga menikahi adik kandung Raden Rahmat, Nyi Ageng Maloka. Raden Patah akhirnya meninggal dunia pada usia 58 tahun karena sakit pada tahun 1507 Masehi. Posisinya sebagai penguasa Demak digantikan oleh Pati Unus, yang bergelar Anumerta Pangeran Sabrang Lor, putra Raden Patah. Sementara itu, di Majapahit, tahun-tahun 1510 sampai tahun 1511 Masehi, Raja Ranawijaya meninggal dunia dan digantikan oleh Prabu Udara. Pati Unus menolak tunduk pada Prabu Udara karena bukan keturunan raja. Sementara dirinya adalah keturunan penguasa Majapahit dari garis Brawijaya V. Akibatnya, wilayah pesisir Tuban, Gresik, dan Surabaya mendekat ke Demak karena kesamaan keyakinan Islam dan sejarah mereka yang berasal dari imigran Campa. Pada tahun 1513 Masehi, kota penting dekat Demak, yaitu Juwana, diserang oleh Prabu Udara. Kemudian, pada tahun-tahun 1520 sampai tahun 1521 Masehi, Pati Unus melakukan serangan terhadap Majapahit, mengakibatkan Prabu Udara harus mengungsi ke Panarukan, dekat Blambangan. Dengan begitu, Majapahit akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Demak, dan wilayah kekuasaan Majapahit pun berubah menjadi wilayah kerajaan Demak yang menganut agama Islam. Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur, telah dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Catatan-catatan sejarah kuno menggambarkan kekuasaannya yang meluas, dari Semenanjung Melaka hingga ke wilayah Indonesia Timur. Namun, masih terdapat perdebatan seputar sejauh mana wilayah kekuasaan sebenarnya Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan yang mengusung agama Hindu-Buddha, mayoritas penduduk Majapahit dikenal sebagai pemeluk agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, bukti-bukti sejarah mengindikasikan bahwa elit masyarakat atau bangsawan Majapahit telah memeluk agama Islam pada awal abad ke-14. Salah satu bukti tertua yang menunjukkan adanya orang Jawa yang memeluk Islam adalah batu nisan yang ditemukan di pemakaman Trowulan dan Tralaya di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pemakaman ini terletak di ibu kota Kerajaan Majapahit. Di antara batu nisan yang ada di pemakaman Trowulan, terdapat batu nisan kuno milik seorang Muslim, yang tertulis tahun 1290 Saka atau 1368 Masehi. Ini hanya salah satu contoh, karena masih banyak lagi batu nisan Muslim lainnya yang ditemukan di sana. Batu nisan ini memiliki makna sejarah yang sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa bangsawan Jawa pada masa itu mengakomodasi masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Meskipun kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu-Buddha sedang berada di puncak kejayaannya. Pada masa tersebut, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Maharaja Sri Raja Sanagara, yang dikenal dengan sebutan Raja Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai kejayaannya yang luar biasa. Raja Hayam Wuruk diabadikan dalam syair epik Desawarnana, yang lebih dikenal dengan nama Nagara Kertagama, yang ditulis oleh seorang Buddhis bernama Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Dalam pembukaan karya ini, Raja Hayam Wuruk digambarkan setara dengan Siwa dan Buddha, bahkan sebagai perwujudan tertinggi dari agama atau filsafat apapun. Nagara Kertagama juga memaparkan gambaran yang memukau tentang istana kerajaan Majapahit, mengisahkan tentang raja-raja, biksu-biksu, tata kelola kerajaan, istana, dan desa-desa di dalam kerajaan ini. Namun, ironisnya,
tulisan dalam Nagara Kertagama tidak mencantumkan keberadaan Islam di tanah Jawa. Meskipun begitu, bukti-bukti yang telah ditemukan menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan Majapahit ada yang telah memeluk Islam. Ini membuka sebuah jendela rahasia tersembunyi dalam sejarah kejayaan Majapahit, yang lebih kompleks daripada yang terlihat pada permukaannya.